Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu segenap pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allahu Rabbi atas segala limpahan nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada tahun 1440 Hijriah ini kita kembali diizinkan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan pilihan yang dipilih Allah agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang mempunyai nilai-nilai istimewa yang muaranya adalah kita terpilih menjadi la'alakum tattaqun. Sebagaimana dalam Al-Quran di sebuah surat, yaitu surat Al-Baqarah, satu ayat yang cukup familiar bagi kita, yaitu Al-Baqarah ayat 183, yang artinya kurang lebih jika kita melaksanakan ibadah syaum di bulan Ramadan, maka tujuan dari syaum itu adalah la'alakum tattaqun atau hamba yang bertakwa, di mana takwa ini adalah satu derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hendaknya Ramadan ini tidak hanya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang kurang manfaat, yang pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan puasa ini tidak tercapai. Oleh karena itu, pada kesempatan yang istimewa ini kami mencoba mengajak pada diri kami sendiri dan ibu-ibu serta seluruh pemirsa untuk bisa mengisi Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan amalia ibadah dan bernilai positif, yang harapannya tujuan menjadi hamba yang muttaqin ini bisa tercapai. Allahumma amin. Baik ibu-ibu serta pemirsa yang kami hormati, yang pertama, ibadah yang dianjurkan pada bulan Ramadan ini adalah sholat malam atau qiyamul lail. Dalam sebuah hadis disebutkan, man qauma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, yang artinya barang siapa bersukacita atau menghidupkan malam di bulan Ramadan, maka insya Allah dosanya akan diampuni. Kemudian satu hadis juga bisa memotivasi kita untuk melaksanakan qiyamul lail, yang arti dari hadis tersebut, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih berjamaah, melaksanakan sholat semalaman atau semalam penuh. Subhanallah, betapa luar biasanya jika kita bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Amal yang kedua yang juga istimewa atau patut kita berusaha untuk melaksanakan di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kitab yang istimewa, di mana Allah menjanjikan dengan membacanya ini sudah ternilai sebagai ibadah. Ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Di satu hadis dijelaskan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu, yang kurang lebih artinya barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran maka akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan ini akan dipahalai dengan poin 10. Subhanallah, maha luar biasanya Allah memfasilitasi kita hambanya untuk bisa berlomba-lomba saling berfastabiqul khairat, untuk bisa mentadaburi membaca Al-Quran yang muaranya kita bisa mengamalkan dengan janji Allah yang nilai pahalanya sungguh luar biasa.
Ibu-ibu yang kami muliakan, idealnya kita sebagai seorang ibu juga tidak hanya memotivasi diri kita, namun juga kepada keluarga serta anak-anak kita agar senantiasa rajin melaksanakan ibadah tadarus Al-Quran. Kemudian amaliyah ibadah yang ketiga yang juga memiliki nilai yang luar biasa adalah memperbanyak sedekah, infak maupun jariah. Ibu-ibu yang kami muliakan, infak sedekah jariah ini bisa dalam bentuk mungkin kita berdonasi untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, bisa jadi di pondok pesantren, di TPQ, di masjid, dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang kami hormati, kita seringkali bakhil dengan kehidupan akhirat kita. Suatu saat kita mungkin ada petugas yang meminta infak, kita berpikir panjang untuk memberikan nafkah kita di jalan Allah. Mungkin hanya hitungan 5.000, 10.000, ataupun hanya 20.000. Namun kita kadang tidak berpikir panjang untuk mengeluarkan uang beratus-ratus ribu untuk kehidupan duniawi kita. Apalagi sekarang mungkin menjelang hari raya Idul Fitri, kita kadang tanpa kontrol. Sifat konsumtif kita berlebih-lebihan, membeli makanan berlebih-lebihan, membeli baju untuk keperluan lebaran berlebih-lebihan, sehingga kadang sifat bakhil kikir kita manusia ini semakin menjadi-jadi, dan kesadaran infak kita ini semakin rendah. Padahal seyogianya lah harta kita yang kelak akan kita bawa ke akhirat adalah harta yang kita nafkahkan, harta yang kita peruntukkan, harta yang kita infakkan di jalan Allah melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, baik kegiatan pondok pesantren, masjid, menyantuni anak yatim, dan lain sebagainya. Hadirin pendengar dan pemirsa yang kami hormati, amaliyah ibadah yang berikutnya yang juga memiliki keistimewaan yaitu tolabul ilmi atau mencari ilmu. Marilah Ramadan ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan taklim, bisa dalam bentuk halakoh-halakoh di majelis-majelis taklim, ataupun mungkin jika kita waktunya sempit, kita bisa memanfaatkan media sosial maupun media elektronik untuk mendengarkan tausiah-tausiah dari ustadz-ustadzah yang insya Allah bermanfaat untuk keilmuan kita. Dan perlu kami sampaikan kepada para pemirsa dan pendengar yang berbahagia bahwa amaliyah ibadah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan nilainya. Jadi mari kita berlomba-lomba jangan sampai menyia-nyiakan Ramadan ini untuk mendapatkan nilai-nilai tambahan dengan melaksanakan ibadah-ibadah utama yang seperti tadi kami sampaikan. Termasuk diantaranya Qiyamul Lail, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian sedekah, kemudian tholabul ilmi, yang insya Allah nilai pahalanya akan dilipat gandakan. Pendengar yang kami muliakan, demikian sedikit ulasan dari kami. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memotivasi khususnya bagi diri kami sendiri, keluarga, serta teman-teman semua, sehingga Ramadan pada tahun ini bisa kita manfaatkan dan lebih baik dari Ramadan tahun berikutnya, tahun sebelumnya maksud kami. Terima kasih dan mohon maaf, tidak ada gading yang tak retak, kesalahan murni dari kami, kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memohon maaf apabila dalam menyampaikan sekelumit tadi banyak hal yang kurang berkenan. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.